Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari program studi Antropologi Sosial, mata kuliah pengantar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Pabali Musa MAG bersama Bapak Firdaus SIP MSOS. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep-konsep ilmu politik. Bersama saya Rahmat Supriyadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori politik. Nah, sebelum saya lanjut membahas tentang teori politik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori terlebih dahulu. Baik, teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu menggunakan konsep. Nah, konsep ini lahir di dalam pikiran manusia. Selanjutnya, apa sih pengertian dari konsep? Nah, konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Nah, untuk mengerti dunia sekeliling, kita memerlukan pikiran. Baik, kembali lagi kita ke pembahasan awal tentang apa sih teori politik itu. Nah, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Seperti yang dikatakan oleh Robert Morrison McLever, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata, atau society means a system of order relations. Manusia memiliki insting atau naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Dalam masyarakat ini, anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lainnya karena faktor budaya, agama, ataupun etnis. Dalam kehidupan berkelompok, pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, seperti masyarakat barat, Harold Laswell merinci 8 nilai, yaitu kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan, dan juga kasih sayang. Nah, dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Saya Delta Nabila Maharani akan menjelaskan definisi negara dan jenis dan sifat-sifat negara. Pertama, definisi negara. Definisi negara menurut para ahli seperti Harold J. Max Weber, Roger M. Maxwell, dan Harold J. Negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya sebuah kekuatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan terhadap monolistis terhadap kekuasaan yang sah. Sifat negara yang pertama, sifat memaksa. Artinya, peraturan yang dibuat harus ditaati semuanya dan kejahatan yang ada dapat dicegah. Dengan ini, negara memiliki sifat memaksa dalam arti memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Contohnya, adanya hukum, polisi, dan tentara, dan lain-lain. Kedua, sifat monopoli. Agar negara mempunyai kekuasaan terhadap produksi dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya, negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Ketiga, sifat mencakup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus ditaati dan dibuat berlakuan khusus harus dipatuhi semua orang tanpa perkecualian. Contohnya, membayar pajak diwajibkan untuk semua orang tanpa melihat pangkat dan pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Bersama saya Okti Jopel Priski. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, serta istilah sistem politik. Yang pertama, saya akan membahas tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah wilayah. Setiap negara pasti memiliki wilayah yang terdiri atas daratan dan perairan. Jika negara tidak memiliki wilayah, maka negara tersebut tidak dianggap sebagai negara yang sah. Yang kedua adalah penduduk. Penduduk adalah suatu komponen utama dan penting dalam suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki penduduk, maka kekuasaan negara tersebut tidak dapat dijalankan. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang berkewenangan dan memiliki hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan dan membuat keputusan mengenai ataupun mengikat suatu masyarakat negara tersebut. Yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan segala cara. Artinya, melaksanakan undang-undang tersebut dengan sistem yang
memaksa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan. Tujuan negara Republik Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi menurut para ahli, tujuan dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi negara. Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara terdapat 5. Yang pertama adalah keamanan ekstrim, yang kedua adalah ketertiban intern, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah kesejahteraan umum, dan yang kelima adalah kebebasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah sistem politik. Sistem politik merupakan suatu gerakan pembaruan yang timbul dalam 50 dekade yang lalu, yang dimana gerakan ini ingin mencari suatu new science of politics atau lebih terkenal dengan gerakan pembaruan tentang tingkah laku masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya, Yesi Regina Pramestia, akan membahas definisi kekuasaan dan sumber kekuasaan. Menurut Max Weber dalam bukunya Wirtschaf and Gesellschaft, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial yang melaksanakan kemauan itu sendiri tanpa adanya perlawanan. Sumber kekuasaan meliputi kedudukan, kekayaan, kepercayaan, dan agama. Contoh dari sumber kedudukan adalah ketika ada pelaksanaan gotong royong seringkali didasari oleh peraturan desa atau musyawarah warga. Contoh dari sumber kekayaan adalah ketika seorang pengusaha kaya memiliki kekuasaan atas seorang politikus. Contoh dari sumber kepercayaan dan agama adalah ketika alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu. Saya, Galus Karsari, akan membahas mengenai wewenang, legitimasi, dan pengaruh. Menurut Robert Bridges dalam karangannya yaitu Analysis of Social Power, wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan. Orang yang memiliki wewenang dianggap berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan yang ada. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada berhak untuk dipatuhi, baik itu dari segi seseorang, individu, kelompok, maupun penguasa. Menurut Uwe Becker, seorang ahli ilmu politik asal Belanda, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan berbeda dengan kekuasaan dengan usaha memperjuangkan kepentingan bersama. Pengaruh biasanya bukan merupakan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Bagi pelaku yang dipengaruhi, ada hal alternatif lain yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, contohnya adalah faktor biologis.